Oke, assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Oke, baik ya anak-anak. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Oke, Sri ya. Ya, silahkan Sri, Ibu persilahkan. Ya, amin. Selesai ya. Oke. Apakah hari ini ada temannya yang tidak hadir atau bagaimana? Alasannya apa ya? Oh, iya. Oke, baik. Putri tidak bisa hadir karena kurang sehat ya. Oke, anak-anak sekalian, jaga kesehatan ya agar tidak kayak Putri, tidak sakit, bisa hadir di sekolah dengan belajar baik, begitu ya anak-anak. Oke. Pembelajaran hari ini yang akan Ibu ajarkan itu tentang hidup rukun ya. Ada yang tahu apa itu hidup rukun? Oke, baik. Ya, contohnya seperti itu ya, saling menghargai, saling membantu. Ya, pintar sekali kepada Yani. Kasih ya. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Ya, alhamdulillah semuanya baik. Ya, jadi sebelum kita belajar atau sebelum kita melakukan suatu kegiatan, alangkah baiknya diawali selalu dengan doa, ya. Jadi siapa yang akan pimpin doa pada pagi hari ini? Ya, Risma silahkan pimpin doa ya. Ya, hari ini ada yang tidak hadir. Semuanya hadir, alhamdulillah. Kehadirannya juga cukup bagus ya sekarang. Tidak sama seperti kemarin-kemarin, ya. Jadi sebelum mulai pelajaran, semuanya siapkan buku dan pulpennya dulu, ayo. Ya, sudah disiapkan? Ya, setelah itu semuanya berdiri. Perhatikan kerapiannya, terus perhatikan juga di samping kiri dan kanannya. Kalau ada sampah, dipungut. Sama lacinya juga diperiksa ya, kalau ada sampah, dibuang biar pada saat menerima pembelajaran bisa lebih fokus ya. Kayak tadi ya, Risma tidak ada sampah dalam lacinya, terus kursinya juga sudah diluruskan ya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Risma ya. Ya, jadi pelajaran kita pagi hari ini itu tentang hidup rukun. Ya, jadi ada yang tahu apa itu hidup rukun? Iya, coba Zahra. Iya, benar sekali ya. Hidup rukun itu memang mempelajari tentang saling menghargai dan saling menghormati, baik itu teman, tetangga, lebih-lebih lagi dari orang tua ya. Iya. Selamat pagi anak-anak. Sebelum Ibu Guru mulai pelajaran, Ibu Guru mau tanya, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya sebentar kita bisa belajar dengan lancar. Mana ketua kelasnya? Ketua kelas silakan memimpin doa. Doa dimulai. Alhamdulillah, doa sudah selesai. Baik, Ibu Guru sekarang mau mengabsen. Tapi sebelum Ibu Guru mau mengabsen, Ibu Guru mau tanya dulu sama kita kelasnya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Baik, sekarang Ibu Guru mau mengabsen. Vira, Angel Pratisya, Yus Elpayani, Viracin. Oke, Ibu Guru mau tanya, sudah siap anak-anak untuk mau belajar? Kalau sudah siap, bukunya ditaruh di atas meja. Ambil buku paketnya, taruh di atas meja. Tangan ditaruh di atas meja. Badan ditegakkan. Itu tandanya sudah siap mau belajar.
Agar belajarnya sebentar lebih semangat, Ibu Guru mau kasih tepuk semangat. Ikut Ibu Guru ya. Semangat, semangat, semangat. Hore, tepuk tangan. Jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang hidup rukun. Tapi sebelum itu Ibu Guru mau tanya, siapa di sini yang selalu menghargai, menyayangi kakaknya atau adiknya di rumah? Jadi anak-anak, hidup rukun ini mengajarkan kita saling menghormati, saling menyayangi. Contohnya seperti kakak menyayangi adiknya, adiknya harus menghormati kakaknya. Jadi di sekolah dan di rumah harus saling menyayangi, saling menghormati, supaya kita selalu hidup rukun. Ya kan anak-anak? Iya, baiklah anak-anak, jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu hidup rukun, saling berbagi, dan juga tolong-menolong. Jadi, apa sih hidup rukun itu? Nah, di sini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai hidup rukun, saling berbagi, dan juga tolong-menolong. Seperti misalnya hidup rukun, di dalam lingkungan rumah dan sekolah pasti kita menemui suatu perbedaan, baik itu perbedaan agama, ras, suku, dan bangsa. Tetapi meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap hidup rukun agar kita dapat menciptakan suasana yang damai dan juga nyaman. Untuk mewujudkan hidup rukun itu, kita harus berteman dengan siapa saja tanpa membedakan mereka dari status sosialnya, mereka warna kulitnya apa. Kita harus tetap berteman dengan semuanya, berteman dengan yang lainnya. Kita harus menyayangi sesama makhluk tanpa membeda-bedakan mereka. Begitupun juga dengan saling berbagi. Kita harus berbagi kepada semua orang, kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Kita tidak boleh memandang karena dia bukan teman kita, jadi kita tidak berbagi. Itu tidak boleh. Kita harus berbagi kepada semua teman-teman kita. Contoh berbaginya itu seperti apa? Seperti contohnya ketika di kelas. Ketika di kelas misalnya ada temannya yang tidak membawa pensil kan. Nah, kita harus memberikan pinjaman kalau misalnya kita memiliki pensil yang lebih. Kita memiliki ada 2 pensil. Kita meminjamkan kepada dia sebuah pensil yang kita punya. Seperti itu. Kita harus menciptakan kehidupan untuk saling berbagi kepada teman-teman yang lainnya. Dalam contoh kecilnya yang seperti Ibu jelaskan tadi ya. Begitupun juga dengan tolong-menolong. Dalam lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah pun juga kita harus hidup saling menolong, saling tolong-menolong meskipun kita berbeda suku, agama, ras, dan yang lainnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Kita harus adil, rata kepada yang lainnya untuk berbagi kepada mereka dan saling menolong juga kepada mereka. Ya, itu tadi penjelasan dari Ibu. Coba sekarang Ibu minta berikan contoh untuk hidup rukun di rumah misalnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Iya, silakan yang di belakang sana. Iya, salah satu contoh hidup rukun di rumah yaitu dengan tidak bertengkar dengan kakak atau adik. Pintar sekali ya. Itu salah satu hidup rukun di rumah. Kita harus rukun terhadap anggota keluarga kita. Kita harus rukun sama adik kita, sama kakak kita. Kita juga harus menghormati kedua orang tua kita agar suasana di rumah juga menjadi nyaman. Kalau suasana di rumah menjadi nyaman, tentu juga hal itu membuat kita merasa enak tinggal di rumah, merasa betah tinggal di rumah karena suasananya rukun, aman, dan damai. Begitupun juga dengan tolong-menolong tadi. Contoh yang tolong-menolong tadi, ada yang bisa memberikan contoh? Iya, silakan kepada Ana. Iya, bagus sekali. Contohnya itu tadi misalnya kita melihat seseorang teman yang jatuh dari sepeda terus kita menolongnya. Ya, itu tadi contoh dari tolong menolong kepada teman. Kalau misalnya kita sedang jalan terus kita lihat teman kita naik sepeda atau mungkin kepleset di jalan, kita harus menolongnya, memberi bantuan kepada dia. Itu merupakan contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang harus selalu kita terapkan di dalam kehidupan kita, yaitu berbagi kepada sesama, menolong kepada sesama, dan hidup rukun dengan semua orang.
Ya, itu saja mungkin materi dari Ibu pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, ya tidak ada ya, sudah mengerti semua ya. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan konsep mengenai hidup rukun, saling berbagi dan juga tolong menolong kepada sesama. Sekian dulu materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hari ini tentang penerapan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong di rumah. Hidup rukun dalam keluarga sangat penting karena dengan hidup rukun, keadaan di rumah akan damai dan nyaman. Kerukunan dalam keluarga dapat dilihat dalam pembagian kerja pada seluruh anggota keluarga sesuai dengan keadaan atau kemampuan. Dan saling berbagi contohnya yaitu berbagi makanan dengan adil sesama saudara di rumah, adik maupun kakak. Dan saling tolong-menolong dalam melakukan pekerjaan di rumah yaitu misalnya membantu ibu membersihkan rumah. Dengan tolong-menolong pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan dan lebih sering serta cepat selesai. Tolong-menolong sangat penting dalam menciptakan hidup rukun. Selain itu, penerapan hidup rukun, saling berbagi dan tolong-menolong di sekolah. Di sekolah, hidup rukun harus diterapkan dengan cara saling berbagi dan tolong-menolong. Tolong-menolong sesama teman. Contoh hidup rukun di sekolah yaitu dalam kerja bakti, saling bahu-membahu dan tidak memaksakan teman kita untuk melakukan hal yang tidak disukai. Dan saling berbagi di sekolah dengan mau memberikan sedikit makanan pada teman yang tidak punya uang untuk beli jajan. Menolong teman sekolah yang kesusahan itu merupakan kewajiban sebagai seorang teman. Sikap saling berbagi dan tolong-menolong harus dilakukan dengan tulus dan tanpa memandang perbedaan agama, ras, dan suku bangsa. Dengan demikian akan menciptakan suasana hidup rukun. Assalamualaikum anak-anak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Jadi sekarang Ibu akan masuk, tapi sebelumnya Ibu absen dulu ya. Mungkin langsung saja Alif hadir. Ya, jadi langsung saja ya anak-anak. Ibu akan mengajarkan gimana caranya karena hari ini kan kita belajar yang namanya hidup rukun. Betul tidak? Judulnya itu hidup rukun. Jadi hidup rukun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiatin dengan stabuk A1G11905 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai metode belajar yang dimana melalui video berikut ini. Oke anak-anak, hari ini kita belajar mengenai tema hidup rukun. Ya, jadi anak-anak kita sudah tahu kalau hidup rukun itu adalah hal terpenting di dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Jadi anak-anak, di sini Ibu mau menjelaskan dulu hidup rukun seperti apa. Jadi hidup rukun itu adalah saling menghormati, saling menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun tentu dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, jadi kondisi kehidupan hidup rukun itu akan menimbulkan rasa bahu-membahu, saling tolong-menolong, menjauhi perselisihan dan pertikaian antara sesama. Jadi contoh-contoh hidup rukun itu seperti yang pertama, anak-anak itu bermain dengan kakak atau adik, yang dimana dalamnya itu bisa makan bersama seperti orang tua, anak maupun kita sendiri. Jadi hidup rukun seperti contohnya yang lain tuh membantu orang tua, membantu teman, dan belajar dengan kakak atau adik ya. Jadi hidup rukun itu juga bisa sama-sama kalau di sekolah bermain bersama teman, berbagi kue dengan teman, belajar tolong
mengejek teman. Nah, sedangkan hidup di lingkungan masyarakat itu kerja bakti dalam kampung, mengikuti rapat RT, membantu tetangga, dan menjenguk tetangga yang sakit. Nah, jadi anak-anak pelajari materi ini dan nanti kita sama-sama praktekkan. 3. Sekian dari presentasi pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hidup rukun. Hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun tentunya dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kondisi kehidupan yang rukun akan menimbulkan rasa bahu-membahu, saling tolong-menolong, menjauhi perselisihan dan pertikaian antar sesama. Kehidupan mereka yang dapat hidup rukun antar sesama juga akan dipenuhi kedamaian dan ketentraman. Baiklah, sebelum Ibu menutup pertemuan pada kali ini, Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya jika ada yang belum dimengerti. Apakah kalian ingin bertanya? Jika tidak, Ibu akan menutup pertemuan pada kali ini. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran kita tadi, coba kalian simpulkan. Ya, sudah selesai. Coba Denny memaparkan hasil kesimpulannya. Ya, bagus Denny. Ayo berikan apresiasi untuk Denny. Ya, siapa lagi yang mau memaparkan hasil kesimpulannya? Ya, kalau tiada lagi, Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa itu hidup rukun? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Ya, bagus Leni. Apa itu hidup rukun Leni? Ya, betul sekali. Ayo kita berikan apresiasi untuk Leni. Siapa lagi? Ayo. Ayo angkat tangan. Siapa lagi yang tahu selain Leni? Ya, Ibu akan lanjut. Kalau tiada lagi, mungkin tadi ada yang kalian tidak mengerti dari materi Ibu jelaskan, atau kalian tidak pahami mungkin dari segi materi yang Ibu paparkan tidak terlalu jelas. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan memberikan kalian sedikit pertanyaan agar Ibu mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita tadi. Coba tulis pertanyaannya ya. Tuliskan contoh hidup rukun di sekolah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan saling berbagi? Yang ketiga, tuliskan contoh hidup tolong menolong di rumah. Yang keempat, mengapa kita harus hidup rukun? Ya, kalau sudah selesai ditulis, coba kalian jawab ya. Sesuai saja dengan pemahamannya kalian. Ya, kalau sudah selesai, minggu depan kita akan membahas tentang keragaman budaya ya. Kalian baca-baca juga supaya nanti pada saat proses pembelajaran kalian tidak pasif ya, karena kita ini sekarang itu bukan hanya guru yang mengajar, tetapi kalian juga harus punya pengetahuan awal ya. Baik, mungkin kalian sekarang sudah mengetahui apa itu hidup rukun. Kalian sudah pahami ya. Semoga kalian bisa
mengaplikasikan di masyarakat ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan kita tidak cepat lupa dari apa yang kita pelajari pada kali ini ya. Ya, siapa yang mau memimpin doanya? Ya, bagus. Coba ketua kelasnya yang memimpin. Ya, doa selesai ya. Kalian jangan singgah-singgah ya kalau pulang. Kalau pulang itu jangan singgah-singgah. Sekarang itu masih zamannya pandemi ya. Masih waktu-waktu pandemi. Jadi kalian jangan singgah-singgah. Kalau hujan jangan main hujan ya, nanti kalian sakit. Kalau kalian sakit nanti rugi sendiri loh. Nanti ibunya repot. Kalau kalian sakit, kalian tidak masuk sekolah, tidak enak makan ya. Kalau tidak ada keperluan jangan singgah-singgah ya. Langsung pulang supaya ibu di rumah itu tidak khawatir. Ya, ibu akan menutup pembelajaran kita kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengulangi kesimpulan materi hari ini, yaitu hidup rukun. Hidup rukun artinya saling menghormati dan menghargai antara sesama manusia. Hidup rukun tentu dapat dilakukan di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kondisi kehidupan yang rukun akan menimbulkan rasa bahu-membahu, tolong-menolong, dan menjauhi perselisihan ataupun pertikaian antara sesama. Contoh kehidupan rukun di rumah yaitu bermain bersama kakak ataupun adik, makan bersama keluarga, menjadikan adik teman bermain, membantu orang tua, dan belajar dengan kakak. Contoh hidup rukun di sekolah yaitu bermain dengan teman, piket bersama, berbagi kue dengan teman. Dan contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat, kerja bakti di antara kampung, mengikuti rapat RT, ataupun membantu tetangga yang terkena musibah. Baiklah, Ibu akan beri kesempatan kepada kalian untuk bertanya ataupun berpendapat. Baiklah, jikalau tidak ada yang ingin menyampaikan pendapat ataupun bertanya, Ibu akan menyampaikan materi untuk minggu depan. Materi buat minggu depan yaitu mengenal lingkungan hidup. Baiklah, sebelum kita tutup, Ibu akan berikan tugas evaluasi di halaman 35. Jadi dibuka ya. Baiklah, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.